kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dan melembuskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya itu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nora bernama Zahri Arif Irfan. Kepada saudari kami persilakan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul terima kasih saudari Nora yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk acara berikutnya itu adalah acara inti yang paling materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Handas Syarifuddin MHI. Kepada Ustaz mohon tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kolonel Purnawira Yakfir Purnawirawan Tony, Dr. Tony, beserta jajarannya, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid, beserta jajarannya, dan saya pantas menyebut kalian anak-anak, karena saya ini sudah 78 tahun. Jadi sebaya dengan anak-anak saya, bahkan anak saya lebih tua dari kalian. Anak-anak peserta pengajian rutin Masjid Ar-Rasyid kilometer 7 yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah,
kita dapat bertemu di Masjid Ar-Rasyid ini ya, namanya Ar-Rasyid. Dalam rangka pengajian rutin Kamis pagi yang pada hari ini saya mendapat giliran untuk memberikan materi. Dan materinya ini sengaja ditetapkan oleh Dr. Tony, yaitu membahas tentang amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau. Untuk beramal ini diperlukan ilmu. Karena seperti kama qala, wa kullu man bighairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Jadi makanya para ulama, jumhur ulama sepakat ilmu yang fardu ain kita pelajari pertama ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, mula-mula agama itu mengenal Allah. Kenapa masyarakat Mekah menyembah patung, berhala? Karena belum mengenal Allah. Makanya tugas awal Rasulullah di Mekah itu mengenalkan Allah. Tauhid. Ilmu tauhid. Dan ini kajiannya, ilmu tauhid ini ada akidah ya. Ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada Wahabi, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khawarij, banyak gitu. Ya. Syiah ini terpecah-pecah pula. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Ismailiyah. Nah, lalu yang kedua setelah mengenal Allah, mengenal hukum-hukumnya. Jadi ilmu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sudah dibakukan dalam ilmu fikih. Karena fikih itu dalam arti bahasa al-fahmu, paham. Dalam arti istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyati al-amaliyati al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah. Ilmu tentang syariat Islam yang amaliyah dan sumbernya dari dalil-dalil yang rinci. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu fikih. Nah, fikih yang fardu ain artinya wajib bagi kita masing-masing. Fikih toharo, bagaimana cara bersuci, mandi wajib, berwudu, tayammum, ya, apa-apa yang termasuk najis, gitu. Kemudian yang kedua fikih sholat, bagaimana sholat yang benar. Sholat ini kan ada ketaatan zahir, ada ketaatan batin. Kemudian fikih zakat, fikih haji, ya, jadi fikih puasa. Jadi fikih toharo, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Itu yang fardu ain, wajib. Kalau yang lain-lain itu fikih siasah, itu fikih politik. Nah, itu fardu kifayah. Ada fikih jinayat, tindak pidana. Itu fardu kifayah. Ada fikih mawaris, cara membagi waris, itu fardu kifayah. Sesudah mempelajari ilmu syariat, ilmu yang ketiga itu ilmu akhlak tasawuf. Kenapa ini perlu? Akhlak tasawuf ini mengungkapkan mana-mana akhlakul mahmudah yang terpuji dan mana akhlakul mazmumah yang tercela. Bagaimana caranya membersihkan hati ini dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Riya, ujub, bakhil, sombong. Itu akhlak yang tidak terpuji. Kalau itu lengket pada diri kita, sia-sia amal ibadah kita. Ya, walaupun sholat tiap hari, puasa tiap hari, tapi apa penyakitnya? Riya. Ingin dipuji orang. Habis pahala. Kalau iblis tidak berhasil membuat seseorang turia, turun selangkah.
itu ujub, merasa diri lebih hebat dari orang lain, lebih taat dari orang lain, lebih soleh dari orang lain, itu perasaannya. Jadi habis juga amal ibadah. Makanya perlu 3 ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak tasawuf. Nah, dengan ilmu itu kita beramal. Karena tugas pokok kita memang beramal. Surah Al-Mulk ayat 2. Siapa yang hafal? Ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian, kita-kita ini, ahsanu amala, amalan yang terbaik. Ahsan itu isim tabdil. Kalau orang Inggris, baik itu good, lebih baik itu better. Paling baik apa? The best. The best kan? Nah, Allah menuntut the best, yang terbaik. Makanya amal yang terbaik ini, itulah para ulama menetapkan 3 amalan itu. Amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Dan ujung-ujungnya makrifat. Amalan syariat itu mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah yang terkandung dalam rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu amalan syariat. Tapi mekanismenya amalan syariat ini supaya berhasil, pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Kenapa taubat? Karena seluruh kita ini berdosa. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam itu manusia itu pasti berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa bertaubat. At-taibuna min zambi kama la zambalah. Orang yang bertobat dari dosanya bersih seperti tidak berdosa lagi. Baru sudah itu takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillahi azza wajal wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang diperintahkan Allah tadi dalam rukun Islam itu. Yang dilarang kebalikannya. Kalau sholat, meninggalkan sholat itu dilarang. Gitu ya. Puasa, meninggalkan puasa dilarang. Kemudian zakat, tidak berzakat dilarang. Apabila tidak berzakat, anjlok dari beriman menjadi munafik. Nah, ini makanya harus takwa. Ya. Untuk takwa ini harus bersih dulu. Sholat, puasa, zakat, haji harus bersih dulu. Bersih dari apa? Dari maksiat zahir dan maksiat batin. Itu syariat. Maksiat zahir apa? Makan yang haram. Itu maksiat zahir. Sesuap saja makanan yang haram, Allah tidak menerima ibadah kita 40 malam. Man akala luqmatal haram, la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Sia-sia sholat kita. Nah, makanan yang haram ini banyak tersebar di sekeliling kita ini. Ya, pempek. Pempek dibikin oleh orang yang makan babi. Tidak besertu. Ngulek adonan pempek. Terkontaminasi oleh najis mughalazo. Pempek itu. Kita makan, sesuap saja 40 malam ibadah kita tidak diterima Allah. Pempek adaan itu. Banyak model pempek. Nah, jadi carilah pempek yang halal. Yang sudah ada sertifikasi halal. Candy itu sudah halal. Beringin sudah halal. Karena kami ini
di Komisi Fatwa MUI Sumatera Selatan yang selalu sidang mengesahkan sertifikat halal bagi produk-produk yang memang sudah halal. Rumah sakit ini yang sudah halal, Rumah Sakit Husein, sudah diaudit catering, sudah ya, sudah juga. Nah, alhamdulillah. Rumah Sakit Siti Khadijah sudah, Rumah Sakit Ar-Rasyid sudah katanya. Alhamdulillah. Jadi untuk supaya amal ibadah kita diterima Allah SWT. Itu maksiat zahir. Apalagi maksiat zahir? Makai pakaian yang haram. Kata Rasulullah SAW, pakaian yang kita bawa sholat ini kalau harganya 10 dirham, 1 dirham saja haram, ibadah sholat kita tidak diterima oleh Allah. Lihatlah orang itu, kata Rasul, dia berdoa, tapi yang dimakannya haram, yang dipakainya haram. Mana mungkin diijabah oleh Allah SWT. Jadi harus bersih dulu. Itu maksiat zahir. Maksiat batin itu tidak sedikit dampaknya itu. Cacatnya ibadah kita. Mana contohnya riya tadi itu. Riya itu ingin dipuji ya. Nah, mudah-mudahan kehadiran anak-anak ini bukan takut di absen, tapi memang dari hati ya, kepengen menambah ilmu. Saya lihat tadi masjid absen itu. Itu sekalian absen sebagai pegawai. Saya tidak absen tadi. Riya, ingin dipuji. Apa nilai Allah kalau riya itu? Dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Walau yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilu fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu itu dengan diungkit-ungkit dan dengan perkataan yang menyakitkan. Seperti orang yang membelanjakan hartanya riya kepada manusia, seperti batu licin, kamasali sofwanin alaihi turab. Di atas batu licin itu ada tanah, lalu ditimpa hujan lebat, amblas. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu, sedikit pun dia tidak memperoleh apa-apa dari yang disedekahkannya itu. Nah, jadi wajib membersihkan diri dari sifat-sifat maksiat batin ini ya. Caranya itulah dengan thariqah. Amalan thariqah aplikasinya. Jadi amalan syariat tadi diawali dengan taubat, kemudian takwa, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang, dan berikutnya istiqomah. Terus menerus. Hari Kamis sholat, hari Jumat sholat, Sabtu pray. Nah, tidak begitu. Terus menerus sholat. Puasa, taruhlah. Puasa Ramadan. Tapi ada Senin Kamis. Ya, kenapa Rasul puasa Senin Kamis? Karena tu'radul a'mal ilallah ta'ala yaumal isnaini wal khamis. Wa tu'radu ala anbiya'ihi wa aba'ihi wa ummatihi yaumal jumu'at. Fa yafrahu nabi hasanatihim wa tasdadu wujuhum bayadun wa isroqa fatakullah wa la tu'zu mautakum. Diangkat kehadiran Allah, amal kita ini dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Makanya Rasul suka puasa Senin Kamis. Ketika dilaporkan sedang berpuasa. Ya. Diangkat, ditampakkan kepada Nabi kita, bapak kita, ibu kita yang sudah wafat pada hari Jumat. Kamis maghrib nanti sudah Jumat.
ditayangkan apa yang kita lakukan. Kita mendoakan, kita baca Yasin, kita sedekah atas nama orang tua kita. Nabi kita senang melihat umatnya ini yang taat. Ya, supaya prohu Nabi hasanatihim, gembira orang tua kita yang sudah mati itu melihat tayangan dilaporkan ya amal kita. Watasdadu ujuhahum bayadun wa isyroko, bertambah putih dan cemerlang wajah mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wala tu'zu mautakum. Jangan dibikin sedih orang tua kalian yang sudah mati. Itu puasanya. Jadi istiqomah ya. Kalau tidak sanggup Senin Kemis, ngambil Kemis saja boleh. Atau Senin saja. Karena kata Rasul, kalau sebulan itu puasa 3 hari saja, sama dengan puasa seluruh setahun. Karena 1 hari puasa dibalas 10. 30 hari. Jadi setiap bulan 30 lama-lama jadi seumur hidup. Nah, minimal 1 hari Kamis saja atau Senin saja. Bagusnya Senin Kamis. Akan lebih bagus lagi puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, ini amalan syariatnya. Sempurnakan dulu amalan syariat, baru merambah ke amalan thariqah. Amalan thariqah ini mekanismenya pertama ikhlas. Kedua sidik, jujur. Ketiga tumakninah. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Pertama, ikhlas awam. Kenapa sholat? Oh, kepengen masuk surga. Takut di neraka. Gitu kan? Kenapa? Karena ketika Allah mempardukan sholat ini kepada umat Nabi Muhammad ini, dalam hadis kudusi Allah berfirman, Ibtaradot ala ummatika homsu sholawat. Wa ahadtu indi ahda. Man hafazu alaihinna liwaktihinna adakhaltuhul jannah. Wa malam hafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Aku pardukan kepada umatmu wahai Muhammad 5 sholat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT. Man hafazu alaihinna liwaktihinna adakhaltuhul jannah. Siapa yang menjaga sholat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa malam hafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Siapa yang tidak menjaga sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Putus janji Allah, masukkan ke surga. Takut diputuskan Allah sholat. Nah, itu ikhlas juga. Karena takutnya kepada Allah. Bukan takut kepada mertua. Ya, karena serumah dengan mertua, biasanya tidak salat subuh, ini salat subuh. Nah, itu takut dengan mertua. Ini ikhlas awam. Yang kedua, tinggi sedikit, ikhlas khawas. Kenapa dia sholat? Kenapa dia puasa? Kenapa dia ibadah? Dia sadar, aku ini hamba Allah. Tugas hamba Allah ini takwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Urusan surga, urusan neraka bukan urusanku. Urusan Allah. Tuh. Lebih tinggi sedikit ya. Nah, yang paling tinggi ikhlas khawasul khawas. Kenapa dia beribadah? Ingin menggapai ridho Allah. Nah, itu sudah tingkatan Rabi'atul Adawiyah. Ahli sufi ternama, perempuan ini. Ya, apa wiridnya ya Allah? Kalau aku beribadah takut masuk neraka, bakarlah jasadku di neraka ya Allah. Ya Allah, kalau aku beribadah padamu, mau masuk surga, jauhkan surga itu dariku ya Allah. Tapi kalau aku beribadah padamu untuk memohon ridhomu, bukalah pintu mahabbahmu, pintu cintamu kepadamu. Oh, di thariqah ini ikhlas modal pertama. Karena Allah semata-mata ya. Yang kedua, sidik, jujur.
Nah, jujur ini hati nurani. Jadi hati ini, kata Imam Ghazali, ada dua. Bukan hati mendua. Beda ya, hati mendua dengan hati itu ada dua. Pertama, hati sanubari. Yang kedua, hati nurani. Hati sanubari itu ini, di kiri kita ini, jantung hati ini. Berlobang, mengandung darah, tugasnya sirkulasi darah ke seluruh jaringan saraf. Hati nurani itu ruh. Ruh ini sudah komitmen dengan Allah sebelum bertaut dengan janin di dalam perut ibu kita. Baca saja surah Al-A'raf ayat 172. Ada yang hafal? Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak boleh kita nafsirkan sendiri ya, mengacu kepada para ahli. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu di tempat yang bernama Nu'man pada hari Arafah. Allah keluarkan seluruh arwah yang akan hidup di muka bumi ini dari sulbi Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang akan hidup mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat sudah ada ruhnya. Kumpulkan Allah, ditanya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, para arwah itu menjawab, bala sahidna. Betul ya Allah, engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian di alam ruh itu? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat, jangan bilang Tuhan kami termasuk kelompok hambamu yang lalai, yang ghafilin, lalai beribadah. Itu komitmennya. Nah, lalu menunggu proses janin dalam perut ibu kita. Dalam hadis sahih itu dijelaskan oleh Rasul, 40 hari pertama itu nutfah. Nutfah ini konsepsi antara spermatozoa dengan ovum. Spermatozoa itu bibit bapak, ovum itu bibit ibu. Ketemu 40 hari nutfah. Proses berikutnya 40 hari kedua itu anakoh. Sudah lengket di dinding rahim. 40 hari ketiga berikutnya mudghah. Sudah lengkap struktur tubuhnya, mata, telinga, jantung sudah. Nah, ruh yang sudah komitmen tadi diperintahkan Allah pada malaikat untuk dihembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruhihi. Dihembuskan ruh itu ke dalam janin yang sudah mudghah. Hidup. Ya, hidup. Nah, 4 bulan 10 hari itu. 5 bulan kemudian, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu. Kamu udah tahu apa-apa. Jadi bukan bidan ngeluarkannya. Bidan nyagonya baik. Yang ngeluarkannya Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Surah Alif Lam Mim As-Sajdah ada itu. Surah Hamim juga ada itu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Setelah keluar, wa ja'ala lakumus sam'a. Dilengkapi Allah dengan daya dengarnya. Kalau telinganya sudah ada dalam rahim ibu tadi, uzunun. Wal absor, daya melihatnya ini. Kalau bola matanya sudah ada dalam rahim ibu tadi, ainun. Wal afidah, nah itu daya nalar hati kombinasi dengan akal dan nafsu. Al afidah. Supaya apa? La'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, makanya untuk beramal, kita ini dilengkapi Allah dengan 7 anggota tubuh. Lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, kaki. 7. Itu alat untuk beramal dalam otoritas perintah hati nurani tadi itu.
Hati nurani punya otoritas untuk merintahkan anggota tubuh kita ini beramal. Apa amal itu? Harokotul jawari, harokotul jasad wal qulub. Gerakan anggota tubuh dan hati itu amal. Tapi kapan dia bernilai ibadah? Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apabila gerakan anggota tubuh dan hati kita ini berpedoman dengan syariat tadi, makanya syariat wajib kita pelajari. Dia berpahala, nilainya ibadah. Tapi kalau gerakan anggota tubuh dan hati kita itu bertentangan dengan syariat, nilainya maksiat, berdosa. Mana contohnya? Lidah kita ini bergerak membaca Al-Quran, zikir, itu berpahala, itu ibadah. Jari-jari kita ini nyingkirkan duri dari jalan. Ada pohon berduri jatuh di jalan, disingkirkan. Apa niatnya? Jangan orang lain terjebak oleh duri ini. Dan dalam hadis itu di Riyadhus Shalihin itu Rasul melihat di surga itu dia bersenang-senang. Setelah dipelajari ternyata dia pernah menyingkirkan duri dari jalan. Itu pahala. Lantaran itu dia masuk surga. Cuman jangan nyingkirkan duri lagi udah sholat. Kecul ujung Palembang. Nah jadi gerakan anggota tubuh kita itu berkorban dengan syariat itu berpahala nilainya ibadah. Kalau lidah kita gunakan untuk membuka aib orang, menjelek-jelekkan teman, dia berdosa nilainya maksiat. Nah gitu. Jadi tugas kita beramal. Setelah ke alam syahadah ini ya, keluar dari perut ibu kita, tapi mulai dicatat itu kebaikan keburukan itu setelah balik. Inilah balik semua ya. Pecahnya lah balik kalau kan. Ya, bukan usia balik. Kalau perempuan menstruasi. Kalau laki-laki mimpi basah. Tahu mimpi basah? Tahu. Mimpi naik kelapo, pecah kelapo. Basah. Nah, jadi amalan thariqah ini ikhlas dan jujur. Nah, hati nurani ini jujur. Ya, makanya dia mendominasi gerakan-gerakan kita ini ke arah yang baik. Tapi kenapa? Kadang-kadang terkecoh juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu karena kurang zikir. Nah, makanya thariqah ini yang kedua itu, yang ketiga itu tumak nina. Tumak nina itu tenang. Kenapa? Karena dalam amalan thariqah ini ada zikir. Zikir. Nah, zikir ini ada zikir nafi wal isbat. Nafi wal isbat itu la ilaha. Isbatnya illallah. Ah, itu zikirnya. La ilaha illallah. Kalau dipanjangkan la-nya itu la ilaha illallah. Dapat menghapuskan 4.000 dosa. Kata sahabat, kalau dosa kita tidak cukup, dosa keluargamu. Kalau dosa kita, dosa keluarga tidak cukup, dosa tetanggamu. Subhanallah. Enaknya bertetangga dengan ahli zikir. Ya. Jadi la ilaha illallah itu zikirnya boleh dijaharkan, artinya diucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu diberikan Rasul kepada Ali ibn Abi Thalib. Hendaklah engkau zikir dalam kholwatmu, dalam kesunyianmu. Bagaimana cara saya berzikir ya Rasul? Ikuti aku, kata Rasul. Setelah diulangi 3 kali, la ilaha illallah. 3 kali diulangi Rasul, baru Ali. La ilaha illallah. Nah ini dikasihkan Rasul ketika Ali ibn Abi Thalib itu menggantikan Rasul tidur di tempat tidur Rasul.
pada saat dikepung oleh orang-orang kafir yang mau membunuh Rasulullah SAW. Ya, jadi Ali tidur di tempat tidur Rasul. Sementara di bawah ini dengan senjata terhunus, orang-orang kafir menunggu Rasul turun dari rumah. Tidak turun, kata orang-orang kafir itu, tidak kelihatan. Rasul turun, apa? Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'asainahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding di antara orang kafir itu dengan Rasul. Sehingga Rasul lewat tidak kelihatan oleh orang-orang kafir. Nah, karena hampir siang hari, Rasul tidak turun-turun, perasaan orang kafir itu didobrak pintu. Ternyata yang tidur Ali ibn Abi Thalib. Berkat zikir la ilaha illallah, dijaga Allah SWT. Rasul ke gua mana? Gua Sur apa gua Hiro? Gua Sur, bersembunyi di situ, menyusul Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melihat kaki orang kafir itu di mulut gua, gemetar. Kata Rasul, la takhuf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan getar, Allah mustaqil. Zikir ini Abu Bakar, zikir sir, Allah, Allah, Allah. Nah itu zikir sir itu, latifah. Nah, jadi cara Allah menolongnya, dibikinkan Allah sarang laba-laba di muara gua itu. Dan ada burung merpati mengerami telurnya. Jadi orang kafir melihat, tidak mungkin Muhammad masuk ke sini. Pasti kalau masuk sini, sarang laba-laba ini amblas. Burung merpati ini tidak mungkin mengerami telur di sini kalau ada Muhammad lewat sini. Gitu. Nah, jadi amalan thariqah ini awalnya tadi ikhlas, yang kedua jujur, hati nurani. Nah, supaya hati nurani ini jujur terus, dominan memerintahkan anggota tubuh untuk beramal, harus banyak zikir. Mana argumennya? Surah Al-Hasr ayat 19. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang nasullah, lupa zikir kepada Allah, lupa mengingat Allah, lupa menyebut nama Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka orang yang lalai, lupa menyebut nama Allah, lupa zikir kepada Allah, dibikin Allah lupa diri. Tidak tahu diri. Ya. Kalau lupa diri, faulaika humul fasikun. Mereka termasuk orang yang senantiasa melanggar aturan Allah, fasik. Nah, mafhum mukhalafahnya artinya supaya tidak fasik, supaya tetap takwa, banyak-banyak zikir. Orang yang banyak zikir itu ingat Allah. Ingat apanya? Ingat perintahnya, ingat larangannya, ingat yang paling disukai Allah, dan ingat yang dibenci Allah. Nah, gitu. Jadi tumaninatu zikir karena menunya itu zikir. Ya. Ustaz, saya sudah banyak zikir tapi belum tenang. Ya. Sebanyak apa zikirnya kok belum tenang? Kurang dosis. Nah, kalian di kesehatan tahu dosis itu ya. Kurang dosis. Dosis dalam thariqah, amalan thariqah ini ada amalan thariqah qadiriyah, naqsabandiyah. Amalan thariqah qadiriyah, naqsabandiyah itu setiap sesudah sholat fardu la ilaha illallah itu 165, tapi untuk keluarga tambah 35 jadi 200. Setiap sholat fardu. 5 kali sholat kali 200 berapa? 1000 kata orang Jawa.
1000 ya. Nah, itu Nafiul isbat la ilaha illallah itu 200. Ada latifah. Latifah ini Allah itu tidak kedengaran, cuma lidah saja bergerak. Allah. Nah, yang latifah ini ada 7. Ada latifah kolbi, nafsul lawamah. Itu supaya apa? Supaya penyakit lupa mengingat Allah itu dibersihkan. Suka mencela itu dibersihkan. Kemudian menuruti hawa nafsu bersihkan. Kemudian suka makar, suka menipu dibersihkan. Membanggakan diri, ujub dibersihkan. Menggunjing, suka riba dibersihkan. Riya, kemudian aniaya, zalim, dan suka berbohong. Nah ini latifah kolbi. Latifah kolbi itu letaknya 2 jari di bawah susu kiri. Jadi Allah. Ini amalan thariqah. Menunya zikir dan dosisnya itu 200 setiap sesudah salat fardu. Yang latifah tadi setiap latifah itu 100. Allah. Jadi yang baru di baiat, yang baru di talqin itu diberi latifah qalbi dulu. Di samping robitoh. Robitoh itu 100 juga. Robitoh itu menjalin hubungan rohani batin kepada mursyid. Jadi amalan thariqah ini harus dengan mursyid. Ada pembimbing. Ya, kalau tidak punya pembimbing, malalahu syaihu wa syaitanu syaihuhu. Yang tidak pakai tidak pakai pembimbing, setan yang jadi pembimbing. Nah, jadi ilustrasinya Imam Ghazali ya, itu rektor Universitas An-Nizam di Baghdad. Satu-satunya universitas sedunia, belum ada universitas lain. Rektornya Imam Ghazali. Tapi belum menekuni thariqah. Adiknya Ahmad Ghazali itu sudah menekuni thariqah. Jadi sholat berjamaah di rumah umminya Imam Ghazali yang jadi imam. Setelah salam, Ahmad Ghazali ini ngulang sholat. Tersinggunglah Imam Ghazali, ngadu dengan umminya. Umi, kenapa Ahmad Ghazali ini ngulang sholat lagi? Padahal saya yang jadi imam. Dipanggil oleh umminya. Ahmad, kenapa engkau sholat lagi? Padahal abangmu yang jadi imam. Umi, kata Ahmad Ghazali ini, aku melihat di gamis abang itu bercucuran darah. Ini gamis yang aku pakai tadi, tidak ada darah. Bukan itu abang. Abang itu sejak takbiratul ihram, ingatan abang kepada menstruasi. Karena abang sedang menulis kitab fikih, baru sampai bab menstruasi. Diwakui oleh Imam Ghazali, benar katanya. Dari awal sampai akhir itu pikiran. Padahal sholat. Nah, di mana engkau dibimbing? Tunjukkan aku dengan mursyidmu. Ditunjukkan, rupanya mursyidnya tukang sepatu. Oh, bukan profesi. Kedekatan dengan Allah. Dengan yang melalui amalan-amalan thariqah ya. Nah, minta bimbing Imam Ghazali ini. Boleh, kata mursyidnya, cuman bersihkan dulu halaman ini. Sapu. Nyapulah rektor ini. Rektor nyapu. Setelah selesai, kata, belum, kata mursyid. Di sudut itu ada kotoran manusia. Bersihkan tanpa alat. Dengan tangan. Berpikir Imam Ghazali. Iblis tidak jadi sujud pada Nabi Adam. Itu melihat Adamnya, bukan melihat yang merintah. Nah, lalu ingat Imam Ghazali. Ini harus diikuti. Begitu akan memegang kotoran itu cukup, kata mursyidnya. Artinya memang benar-benar minta dibimbing ya, serius.
Sama dengan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta kepada Ismail apa cinta kepada Allah? Sembelih. Mau juga Nabi Ibrahim menyembelih. Padahal anaknya satu-satu, tidak mudah dapat anak itu, usia 80 tahun baru dapat anak. Coba, disuruh sembelih. Ketika akan disembelih, diganti Allah dengan kibas. Cukup diuji. Nah, dibimbinglah Imam Ghazali ini. Namanya 12 tahun. Untuk menghilangkan riya sebagai rektor, ujub, ditinggalkannya Universitas An-Nizam di Baghdad. Pergi ke Damaskus, menjadi marbot masjid di Damaskus. Tukang ngepel, tukang membersihkan masjid. Selama dia membersihkan masjid, ngepel itu, orang-orang celotehannya kagum dengan Imam Ghazali yang rektor Universitas An-Nizam. Tapi tidak tahu mereka tuh kalau ini Imam Ghazali. Imam Ghazali dia baik. Nah, jadi untuk membersihkan dari sifat-sifat takabur tadi itu ya. Nah, dalam tempo 12 tahun itulah Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Jadi penting amalan thariqah ini. Makanya Kolonel Purnawirawan Pak Dr. Tony minta bahas ini. Ya. Amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Amalan thariqah tadi ada tumak ninanya, menunya zikir. Jadi zikir ini ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat itu yang baik. Sudah sholat ya 33. Ya subhanallah, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Itu hasanat baik. Siapa yang setiap sesudah sholat fardu, zikir 33 itu 600 ditambah la ilaha illallah la syarikalah dan seterusnya, maka Allah hapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi zikir darajat untuk meningkatkan derajat ini, amalan thariqah ini ya, yang terstruktur ya. Dan amalan thariqah ini kalau thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ada kholwat. Kholwat itu berkumpul di masjid ya, sebuah komunitas dalam kondisi berpuasa, lalu banyak zikir. Untuk nafsu amarah itu zikirnya 70.000 la ilaha illallah. Itu dosisnya itu ya. Nah, jadi ini kita pengenalan dulu lah ya. Lalu amalan hakikat. Amalan hakikat ini diawali dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Dua-duaan di tempat sepi, perempuan laki-laki. Merasa diawasi Allah. Bahkan kata iblis, kalau dua orang lain jenis di tempat sepi, yang ketiga aku, kata iblis. Nah, jarang gagal. Kalau di tempat sepi, ada laki-laki, ada perempuan yang bukan mahram, yang ketiga iblis. Jarang gagal iblis menggoda. Cuman tercatat dalam sejarah iblis gagal itu ketika menggoda Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amartum bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak akan mengikuti nafsuku. Nafsu itu senantiasa menggiring kepada hal-hal yang negatif, yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, makanya orang yang menikah itu mendapat rahmat. Karena itu cepat-cepat nikah. Ya. Tapi jodoh itu sudah ditentukan Allah. Setelah masuk ruh tadi ke janin, Allah menulis takdirnya. Takdir ini ajalnya, amalnya, rezekinya, bahagia, celaka dia. Lalu Rasul bersumpah, demi Allah yang tidak Tuhan selain dia, ada di antara manusia ini pada awalnya melakukan amalan-amalan penghuni surga,
sehingga sehasta lagi dekatnya dengan surga. Tapi takdirnya di lahir mahfuz tertulis dia penghuni neraka, menjelang akhir hayatnya dia berbelok, gemar melakukan amalan penghuni neraka, masuk neraka lah dia. Demi Allah, yang tak ada Tuhan selain dia, ada di antara manusia ini pada awalnya melakukan amalan penghuni neraka, sehingga sehasta lagi dia masuk neraka. Tapi tulisan di lahir mahfuz, dia penghuni surga, menjelang akhir hayatnya berbelok, gemar melakukan amalan penghuni surga, masuk surga lah dia. Nah, bagaimana kita menyikapi hadis sahih ini? Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, akidah, bahwa yang tertulis di lahir mahfuz itu takdir. Apa yang terjadi pada diri kita di muka bumi ini itu kodo. Kodo itu ada kodo mubrom, ada kodo mu'alaq. Kodo mubrom itu tidak bisa diotak-atik. Ada yang lahir di dusun, nama bapaknya si A, ibunya si B. Tidak bisa diotak-atik. Kalau bisa diotak-atik, enaknya lahir di kota dari ibu gubernur. Tidak bisa. Itu kodo mubrom. Ada kodo mu'alaq. Ada upaya, usaha, ikhtiar, dan doa. Dari Allah sendiri dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kaum itu sendiri berupaya mengubah sikap dan perilakunya. Oh, ini Indonesia ini sedang ricuh. Apa yang dituntut oleh rakyat? Keadilan, kesenjangan ekonomi. Jadi rubah. Ya, kalau mau sejahtera negeri kita ya. Kalau enggak, begini-beginilah. Ada upaya, ada usaha. Ada lagi dalam surah Ar-Ra'd itu, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa mengubah apa yang sudah tertulis di lahir mahfuz itu dengan kehendaknya atau memantapkannya. Itu hak prerogatif Allah. Tapi Rasul SAW menyatakan, la yazidul umuri illa biru, wa la yuradul qadaru illa du'a, wa anna rajula la yufhamu rizqa bi hati ya'maluha. Tidak akan bisa bertambah panjang usia itu kecuali banyak melakukan kebaikan. Tidak bisa menolak takdir itu kecuali doa. Seseorang terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. Nah, jadi panjang umur. Ada aba-aba dari Allah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Allah benci dengan perut yang penuh dengan makanan yang halal. Yang halal lagi Allah benci, apalagi yang halal. Apa maksudnya itu? Makan seperlunya untuk mencukupi kalori. Kita perlu satu hari itu 250 kalori. Kecuali ibu hamil, ibu menyusui, double. Hah? Ada takarannya. Ahli menu kita mengatur. Takaran 250 kalori. Berlebih numpuk jadi lemak. Lemak itu kolesterol bisa menutupi, mempersempit jaringan-jaringan saraf. Karena itu darah tinggi. Tapi tadi itu kalau hati nuraninya tenang karena banyak zikir, jantungnya detaknya normal. Ya, paling 120 per 80. Itu yang banyak zikir. Yang frustrasi, ditinggalkan cowoknya belarian, frustasi, detak jantungnya. Wah, naik darahnya 180. Nah, jadi letak penyakit itu dari kolbu, dari hati. Jadi hati ini perlu ditenangkan. Di samping tunjang menu makanan. Jangan berlebihan. La yuradul qadaru illa doa. Jadi perlu berdoa. Ada yang lambat jodoh, sholat hajat. Ya Allah, mintalah jodoh yang soleh. Kalau perempuan minta
jodoh yang soleh ya. Kalau laki-laki minta jodoh yang soleha. Kemudian wa anna rajula la yahrumu rizqa bi hati-hati amaluha. Seseorang terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. Nah, jalan keluarnya setelah qobliyah subuh. Dan ada seorang laki-laki tersandar lesu di tiang masjid, di dekati Rasul. Kenapa awak ini lesunya? Kalau masuk Lembangnya buntu ya Rasul. Tapi bahasanya tidak begitu. Dunia tidak berpihak kepadaku ya Rasul. Buntu nanti. Nah kata Rasul, di mana engkau dengan tasbihnya seluruh makhluk, rezeki itu merunduk minta diambil. Apa itu ya Rasul? Setelah sholat qobliyah subuh, zikirkan ini 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100. Jadi saya rezeki itu dibuka kerannya oleh Allah. Itu harian qobliyah subuh. Yang mingguan sesudah Jumat. Udah sholat Jumat, sabaan. 7 Al-Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas. Di Masjid Surau ada itu. Masjid Agung itu. Niscaya seluruh dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah SWT. Tadi kan wa anna rajula la yuhramu rizqa bi hati-hati amaluha. Seseorang terhalang rezekinya hanya karena banyak melakukan dosa. Bersih dosa lalu dituntun doa oleh Rasul. Doa sesudah saban-saban itu Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi wa ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnini bi halalika haramika wa bi ta'atika ma'asiyatika wa bi fadlika man siwak. Arti doa ini, ya Allah kayakan aku dengan yang halal. Supaya aku tidak berharap dengan yang haram. Ya Allah taatkanlah aku, supaya aku tidak bermaksiat kepada Engkau. Kalau ini terus menerus, setiap Jumat, walaupun hutangmu sebesar gunung Uhud, akan dilunasi oleh Allah SWT. Dibuka keran rezeki. Nah, jadi gitu. Jadi ada mubrom, ada mu'alak ya. Jadi takdir ini sudah. Nah, lalu kembali ke hakikat tadi. Hakikat ini muraqabah, merasa diawasi Allah. Jadi yang dua-duaan tadi merasa diawasi Allah, tidak jadi melakukan hal-hal yang dilarang. Itu kan muraqabah. Makanya dalam sholat kita dituntun Rasul supaya muraqabah itu pandanganmu ke tempat sujud, jangan menoleh, karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Pandangan tempat sujud. Kita hanya diizinkan menoleh ketika tasahud. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, telunjuk kita. Cuman diizinkan memandang telunjuk kita dewe. Jangan nengok telunjuk orang bergerak-gerak itu. Ya. Illallah. Nah, kalau biasa muraqabah waktu sholat, di luar sholat pun merasa muraqabah. Diawasi Allah. Karena itu malu melakukan hal-hal yang negatif. Sudah muraqabah, musyahadah. Musyahadah itu tadi kayak Ahmad Ghazali melihat darah. Ya, itu musyahadah. Orang awam tidak terlihat. Nah, yang sudah menekuni amalan hakikat ini musyahadah. Seperti Holil Bangkalan. Holil Bangkalan itu sejak kecil itu musyahadah. Jadi ulama besar dia ya, Holil Bangkalan di Madura. Sholat berjamaah bersama imamnya Kiai Holil ketika itu usianya 10 tahun. Mulai takbiratul ihram, Holil ini ngekek ketawa sampai salam. Setelah salam ke kanan, salam ke kiri, kata ulama itu, ngapo awak ini ketawa terus itu. Tentu bahasa Jawa ya. Saya tidak baca bahasa Jawa. Kata Holil, maaf Kiai, aku melihat di belakang Kiai itu ada bakul berisi ayam. Astagfirullah, kata Kiai. Memang sejak takbiratul ihram, aku teringat kaget habis sholat maghrib ini ada kondangan. Sudah kondangan ada bakul berisi ayam dengan nasi. Itu ingatan. Nah itu musyahadah. Ya. Puncaknya ma'rifat. Kalau ma'rifat itu pada kesimpulannya segala sesuatu ini
tidak bisa terjadi tanpa Allah. Jadi Allah yang mendatangkan kita ke sini ini Allah. Yang ceramah ini Allah. Nah itu makanya ada adagium itu kalau sudah ma'rifat itu tidak sholat lagi. Jangan salah paham itu. Kalau sudah ma'rifat tidak sholat lagi. Bukan tidak sholat lagi. Sholat dia. Tapi dia merasa yang nyolatkan dia itu Allah. Merukukkan dia itu rukuk itu Allah. Menunjukkan dia itu Allah. Jadi segalanya satu Allah. Nah makanya ketika perang Badar itu Rasul ngambil pasir melemparkannya ke musuh-musuh itu. Yang melemparkan itu Allah. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi apapun yang kita lakukan ini kehendak Allah. Makanya kita dituntun waktu sholat itu, waktu sujud itu. Kata Rasul, akrabu mayakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud. Perbanyaklah berdoa. Maka doa yang dituntun Rasul diantaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya itu? Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Jadi ditolong Allah. Suka zikir, suka masuk tariko, itu karena Allah nolong. Kalau tidak ditolong Allah, cuek saja dengan amalan tariko. Amalan syariat bela, takoan ego. Tekadnya, betakoan aja. Ini tolong. Allahumma a'inni ala zikrika. Tolonglah aku agar aku senantiasa zikir. Zikir hasanat dan zikir darajat. Ya. Wa syukrika, tolonglah aku agar aku ini bersyukur kepada Engkau. Bersyukur itu ada dua pemahaman. Syukur pertama, ya tasarrufu min nikmatillah ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah yang 7 tadi itu di dalam mata telinga dan seterusnya pada jalan yang baik, berpedoman dengan syariat. Nilainya ibadah. Zikir kedua, banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Apa dalilnya? Ketika Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menyapa Rasul, ya Rasul. Itu cara Ibunda Siti Aisyah memanggil Rasul ya. Jabatannya, ya Rasul. Jadi kalau anak-anak dapat suami ketua RT, wahai ketua RT, gitu, umpamanya. Ya Rasul, engkau ini sudah maksum, sudah bersih dari dosa. Tapi kenapa engkau masih saja banyak melakukan sholat-sholat sunat sampai bengkak kakimu? Apa jawab Rasul? Apalah uhibbu an akuna abdan syakuro? Tidak sukakah kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya bersyukur itu banyak melakukan sholat-sholat sunat. Jadi kalau kita mau introspeksi, sebanyak apa sholat-sholat sunat yang kita lakukan, sejauh itu artinya kita bersyukur pada Allah. Gitu ya. Wa husni ibadatik, tolonglah agar aku ini senantiasa membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Jadi pertolongan Allah. Bagus sholatnya, khusyuk, hudur, tadabur. Khusyuk itu konsentrasi tadi, tidak berpaling. Innallaha muqbilun ala musalli malam yaltafit. Sungguhnya Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya dan anggota tubuhnya tidak berpaling. Nah, berpaling itu kan badannya sholat, mulutnya mengucapkan ucapan sholat, tapi hatinya melang-lang buana kemana-mana. Itu berpaling. Sholatnya sah, tapi belum diterima. Belum berfungsi tanha anil fasya ewal mungkar. Nah, jadi panjang kalau mau dipanjangkan ya. Cuman ini sudah cukup amalan syariat, amalan tarekat, amalan hakikat. Akhirnya makrifat tadi segala sesuatu kesimpulannya atas izin Allah. Dan Allah tetap mengadakan apa yang menjadi janji Allah. Ya. Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Ada yang diampuni Allah, ada yang dihukum, diazab oleh Allah.
Kesimpulannya, lihat surah Fatir ayat 32. Fatir 32. Kita singkatkan saja, Allah membagi kita ini pada 3 kelompok. Pertama, zalimul nafsi, kedua muktasid, ketiga sabiqum bil khairat. Oh, aduh itu saja ya. Suma awrasnal kitab alladzina safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah zalika huwal fadlul kabir. Nah, masuk ke mana kita? Siapa yang zalimun li nafsi? Ketika Jibril alaihissalam berkunjung kepada Rasul, tapi performance-nya, air mukanya tidak ceria. Lalu ditanya oleh Rasul, ya Jibril, kenapa kedatanganmu kali ini tidak gembira, tidak ceria? Apa jawab Jibril alaihissalam? Tidak pantas bergembira yang mengetahui betapa dahsyatnya siksa neraka. Kehadiranku kali ini berbarengan dengan perintah Allah menyurut api neraka. Disulut 1000 tahun menjadi merah. Disulut 1000 tahun menjadi putih. Disulut 1000 tahun lagi menjadi hitam dan terus dinyalakan dan henti. Kalau bocor selubang jarum saja ke muka bumi ini, hancur lebur 7 lapis bumi. Subhanallah. Lalu Jibril menjelaskan, neraka itu ada 7 tingkatan. Di lantai paling bawah itu Fir'aun dengan orang munafik. Penghuninya. 2, 3, 4, 5, 6 diterangkan Jibril penghuninya. Ketujuh tidak. Lalu kata Rasulullah, Jibril, kenapa yang ketujuh tidak kau sebutkan? Apa untuk umatku? Iya, untuk umatmu yang berdosa besar mati sebelum bertobat. Inilah zalimun nafsi. Pingsan Rasul karena sayang dengan umat. Setelah siuman, Rasul menangis, Jibril pun menangis. Tapi kata Jibril alaihissalam, kelak engkau diizinkan Allah memberi syafaat. Karena dia sholat juga, dia la ilaha illallah juga, dia sholawat juga ya. Tapi belum mampu mencegahnya dari perbuatan keji. Karena sholat yang aut-autan tadi itu. Lalu Rasul diizinkan memberi syafaat. Menemui malaikat Malik. Ya, kata malaikat. Lalu malaikat Malik memerintahkan malaikat Zabaniyah. Keluarkan umat Nabi Muhammad dari neraka. Ada struktural juga ya di neraka. Ada pimpinan, ada wakil gitu. Ya. Lalu dikeluarkan, mandi di sungai Nahrul Hayawan. Cibang-cibung bersih, Nahrul Hayawan. Tidak usah dihafalkan nama sungai itu. Mudah-mudahan kita tidak mandi di sungai itu ya. Kita langsung sudah timbang amal, masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sudah mandi, diberi pakaian dari surga, tapi di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Nah, itulah zalimu li nafsi. Pasti ada ini. Cuman tidak ada di sini, insya Allah. Yang kedua, muktasid, pertengahan. Inilah yang 3 amalan ini. Amalan syariah, amalan thariqah, amalan hakikat. Hisabnya ringan, kata Rasul, langsung bisa masuk surga. Ya. Nah, sabiqum bil khairati biiznillah, itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan itu dengan izin Allah. Nah, apa makna berlomba-lomba ini? Ingin lebih dari yang biasa-biasa. Nah, kalau biasa, qobliyah zuhur itu berapa rakaat? 2, ya. Ba'diyah 2. Itu yang biasa. Yang sabiqum bil khairati ini 4 rakaat. 4 rakaat itu apa kata Rasul? Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bagus bacaannya, bagus rukunya, bagus sujudnya, sholat bersamanya 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun sampai malam. Nah, inilah ahli tasawuf itu. Ya. Kalau jadilah dulu. Ya. Kelamuan barangkali.
Cuman karena mau menyelesaikan tugas tadi, amalan syariat, amalan tarekat, amalan hakikat dan makrifat. Apa ada tanya jawab? Oh ada, ya. Silakan MC. Ya. Terima kasih banyak Ustaz atas sampaian materinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di dalam sholat itu sangat susah sekali, apalagi sudah imamnya baca pasti melayang-layang kemana-mana. Iya. 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 Iya, ada surat An-Naml semut panjang bacanya. Nah kaget nama baca surat gajah Al-Fil. Dikiranya karena gajah itu besar tambah panjang, rupanya dikit. Gitu. Jadi kiatnya jadi imam itu baca ayat-ayat yang sudah akrab. Seluruh jamaah paham, hafal ayat. Jadi diikutinya oleh jamaah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, tahu dia. Tapi kalau yang lain dari situ, apalagi yang urutan-urutan 30 juz itu melayang-layang kayak tadi itu. Cuman kiatnya tadi itu minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau. Jadi ditolong Allah ketika sholat itu fokus ingat. Jadi sholatnya sah juga walaupun melayang-layang. Jadi boleh saya kemukakan sholat itu ada 4 tingkatan. Satu, as-sholatu ma'al ghaflah. Yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdo. Ketiga, as-sholatu ma'al hudur. Yang keempat, as-sholatu ma'al ghaibah. As-sholatu ma'al ghaflah ini, kata ahli tasawuf, itu sama dengan sholat orang mabuk. Dulu kan belum diharamkan Umar. Arak itu ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad dengan khamar, tentang khamar dan main judi. Katakan keduanya dosa besar, tapi ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Belum diharamkan, baru dijelaskan saja. Minum sahabat menunggu waktu sholat. Datang sholat, waktu sholat datang, sholat. Sholat ini salah baca. Kuliah ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Hilang-hilang. Jadi berapa arti? Katakan wahai orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu sholat orang mabuk, tak sadar. Lalu ditegur Allah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang yang beriman jangan dekat-dekat sholat waktu mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Jadi yang dilarang sholat waktu mabuk, belum khomarnya belum dilarang. Ya, nah itu as-sholatu ma'al ghaflah. Tidak sadar apa yang dia ucapkan. Yang kedua as-sholatu ma'al apa tadi yaqdo. Yaqdo ini kasus orang Badui, orang kampung. Ya Rasul, kami ini orang kampung, petani gandum. Waktu sholat teringat gandum di ladang yang belum selesai kami tanam. Pikirannya di ladang, sholat. Apa sholat kami batal? Tidak, kata Rasul, sholat kalian tidak batal. Tapi cepat-cepat kembalikan ingatan kalian sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jadi coba. Dalam rangka mencoba lupa ingat.
Nah, itu seperti filosofinya, kan ibu itu sangat sayang dengan anaknya yang baru pandai berjalan. Dia diikat-ikat, dia berat jatuh, cepat diambil oleh ibunya. Nah, begitulah Allah dengan hambanya. Lupa ingat, dimaafkan Allah. Yang mulai berfungsi, tanha anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu ma'al hudur. Hatinya hadir. Makanya ada rukun kolbi. Rukun hati itu ingat. Dengan hati niat. Kemudian rukun kolbi keduanya tertib. Jadi setelah Allahu Akbar, hati kita menertibkan urutan sholatnya. Letakkan tanganmu di atas pusat. Genggam dengan jari-jari tangan kanan, pergelang ke tangan kiri. Itu perintah hati. Kemudian baca doa kita, perintah hati. Sudah doa baca kita, baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi fokus. Itu kiatnya kan begitu. Nah, as-sholatu ma'al hudur ini sudah berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang lebih tinggi tingkatannya as-sholatu ma'al ghaibah. Di samping hudur hatinya, dia tadabur, paham apa yang dibacanya. Nah, ini perjuangan kita untuk meningkat ke as-sholatu ma'al ghaibah. Makanya ada buku yang saya tulis, ada apa dengan sholat saya, 412 halaman itu, seluruh bacaan sholat itu ada terjemahnya. Ya. Jadi kalau ada yang berhajat, di Masjid Agung ada itu, di biro konsultasi. Dan ini setiap Kamis piket di situ. Habis ini saya ke biro konsultasi di Masjid Agung. Ya, mudah-mudahan ya dengan minta tolong pada Allah, sholat kita khusyuk, hudur, tadabbur ya. Masih ada dari anak-anak putri? Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan yang akhwat mungkin. Kayaknya tidak ada lagi. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Semoga dapat menambah wawasan kami serta dapat dari turut Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. kayaknya kalau kita udah nyatu tadi kata Ustaz tadi kan Ya. ada sholat semuanya itu sudah nyatu. Iya. Sehingga kalau kita orang awam ini agak bahaya Iya. terjadi kontradiksi sama yang lain netizen kan berikan komentar. Iya. Tinggi gimana itu? Ya. Karena ada yang nggak sholat. Itu sudah menyimpang itu. Kita lihat Rasul saja. Rasul itu sampai wafatnya tidak pernah tidak sholat. Acuan kita Rasul. Jadi kalau ada makrifat yang berpendapat seperti itu menyimpang. Yang benar, makrifat itu mengenal Allah. Ini ruh kita ini dari nur Muhammad, nur Allah yang masuk tadi itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi dengan ajaran Rasul minta tolong dengan Allah tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir, ingat pada Engkau, bersyukur pada Engkau, dan membaguskan ibadahku dalam Engkau. Jadi semua gerik kita ini atas pertolongan Allah. Kita sholat, nah kalau ngikuti tauhidnya Kaizen, kita ruku dirukukkan Allah, kita sujud disujudkan Allah. Jadi semuanya itu Allah. Bukan lalu asal ingat dengan Allah, tidak usah sholat lagi.
Aqimis sholata li zikri. Jadi kalau sholat supaya ingat kepadaku. Itu yang kesimpulannya salah. Kalau sudah ingat, tidak sholat lagi, tidak apa-apa. Nah, itu salah. Jadi ada yang menjelaskan kalau sudah makrifat itu tidak sholat lagi, maksudnya bukan dirinya yang sholat, tapi Allah yang menyolatkan, yang menyuruh, yang melakukan kita sholat. Ya, sesuai dengan ajaran Rasul dalam doa tadi itu, minta tolong kepada Allah. Jadi itu makna dari la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan lalu menjadi apatis kayak Jabariyah. Ya. Kalau Qadariyah itu optimismenya tinggi, main rasio, man jada wajada. Kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Belum tentu. Ya, itu tadi Ahlussunnah kan ada upaya, usaha, ikhtiar dan doa. Kalau Jabariyah ini nyerah. Pokoknya sudah ditentukan Allah, makan payu ya sudah. Ya, gitu. Nyerah, apatis. Nah, yang pertengahan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi itu ada qada mubrom, ada qada mu'allaq. Memang ada yang tidak bisa kita upayakan. Ya, mati. Nah, mati itu sudah ketentuan Allah, mubrom. Terus sudah saatnya. Kalau jodoh, jodoh itu mubrom aku mu'allaq. Jodoh. Anak-anak. Ada yang temannya 9. Cuma yang dipilih Siko. Yang milik itu siapa? Allah. Itu mubrom juga ya. Mubrom juga. Kan ada yang sudah tertambang kerbau untuk dipotong untuk acara akad nikah. Tenda sudah dibikin. Belarian dia dengan tunangannya yang lain. Tidak jadi. Itu menunjukkan mubrom dia. Allah. Jodoh, bala, maut. Itu mubrom. Nah, jadi kembali kepada makrifat tadi, kalau sudah sampai puncaknya tidak sholat lagi, itu menyimpang dari ajaran Rasul. Bahkan ketika sakaratul maut, yang diucapkan Rasul itu umatku, umatku, sholat, sholat, sholat. Makanya kan sholat ini yang tidak boleh tinggal waktu sakit. Dan semampunya. Ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasul, ya Rasul, saya ini mengidap penyakit MPYN. Bagaimana cara saya sholat? Sholu iman, kata Rasul. Sholatlah berdiri. Wa ilam tasati, fakoidan. Kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Wa ilam tasati, fala jabin. Kalau tidak sanggup duduk, baring. Tidak ada diteruskan. Kalau tidak baca baring lagi, mati. Nah, jadi sholat tidak boleh tinggal. Waktu sakit semampunya. Nah, jadi jelas keliru itu. Kalau sudah puncaknya makrifat, tidak sholat lagi. Itu salah. Itu kesimpulan yang salah. Begitu Pak. Ya. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi tadi ada sedikit melenceng dari tema, cuma ada kaitan dengan tadi sama wali. Jadi beberapa waktu yang lalu kami nonton sidang DPR sama hakim Ustaz. Ya. Jadi di sidang DPR itu tuh ngomong bahwa ada yang sudah memvonis mati tersangka Sambo. Jadi di situ DPR bilang ada merasa wali Allah di dunia, wakil Allah di dunia untuk mengambil nyawa orang yang dieksekusi mati. Ustaz. Nah yang ini kami tanyakan seperti ini, apakah memang itu sudah memang ada wakilnya di dunia untuk itu tadi untuk hukuman mati tadi karena kan mengambil nyawa tentunya Ustaz. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
bukannya dia melakukan itu, yang dilakukan oleh tersangka itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apakah benar? Setelah itu yang pertanyaan pertama, apakah memang ada wakil Allah di dunia atau kayak seperti hakim itu yang bisa mengambil hukuman mati? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bukannya memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa si tersangka ini melakukan kejahatan? Itu yang ingin kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam jinayat itu ada kisos, ada hudud, ada takzir. Kisos itu sanksi yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Membunuh orang dengan sengaja itu sanksinya dimatikan juga dengan sengaja. Kisos itu. Melukai orang dengan pisau, kalau di Palembang ini populer pisau cap gerbu. 5 cm tembok perut orang, dia dibalas 5 cm juga. Itu kisos. Ya, kecuali dimaafkan oleh keluarga. Diganti dengan diat. Denda 100 ekor onta. Itu ukurannya begitu. Nah, yang hudud ini ketentuan hukuman yang sudah terukur. Misalnya zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan dan pezina laki-laki yang bujang gadis ini maksudnya dipukul 100 kali pukulan, dipecut, ditambahkan dibuang ke luar negeri selama 1 tahun. Itu hudud. Hudud itu terukur. Sampai di mana zina yang hudud itu? Maaf ya, ini bicara soal hukum ya. Kalau si laki-laki sudah memasukkan zakarnya ke dalam vagina perempuan, itu zina. Kalau masih berpeluk-pelukan, bertindih-tindihan, tapi tidak memasukkan zakar, itu belum hudud, takzir. Takzir itu ditentukan oleh penguasa apa hukumannya selain dari dicambuk 100 kali pukulan. Dulu Palembang ini ada Simbur Cahaya, kitab undang-undang Simbur Cahaya. Memegang gadis tanpa izin gadis itu didenda RM1 atau dendanya. Itu Simbur Cahaya dulu ya. Mungkin ada di perpustakaan provinsi itu. Nah, kalau tidak sampai hudud, mabuk juga, minum minuman keras sampai mabuk, dipukul 40 kali pukulan. Hududnya sampai mabuk. Kalau minum tidak mabuk, cuman kelihatan nyekal botol, belum mabuk, itu takzir. Ditentukan oleh penguasa. Nah, jadi yang mana yang wakil Tuhan itu? Al-Gojo itu kan melaksanakan hukum Allah, tidak berdosa dia. Karena dia ditugaskan. Ya. Jadi wakil Allah tanda kutip ya. Gitu. Dan semua apa yang terjadi pada diri kita ini kodo ya. Ada kodo mubrom, ada kodo mu'alaq. Nah, pertanyaannya tadi itu, apakah memang tertulis? Tertulis. Apa dalam surah Yasin itu apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu yang kita lakukan ini sudah tercatat di Imamin Mubin, itu kitab induk. Ya. Buku induk kita ada semua. Dan kalau kita mati nanti kan yang pertama itu kita diperintahkan oleh malaikat tulis apa-apa yang engkau sudah lakukan di dunia ini. Oh, jadikan telunjuk mau menjadi penanya, air liur mau jadi tintanya. Tulis. Itu bahasa kinayah. Terbentang kitab induk tadi itu. Jadi kan teknologinya kalau kita komputer itu cek, klik. Muncul. Nah, baru ditanya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya. Nah, jadi semuanya itu sudah tercatat. Ya, di Lauhil Mahfuz. Kita percaya dengan takdir.
Tadi itu kan, begitu masuk ruh ke dalam janin ibu, Allah memerintahkan malaikat menulis takdirnya. Amalnya, ajalnya, rezekinya, bahagia atau celaka dia. Pertanyaannya, ada enggak yang sumpah Rasul tadi? Pada awalnya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Tapi terakhir berbelok. Ada awalnya melakukan amalan penghuni neraka. Akhirnya berbelok. Jawabnya ada. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Sa'labah. Sa'labah waktu miskin taat sholat berjamaah. Tapi buntu. Kain yang dipakainya bergantian dengan istrinya. Untuk sholat yang sama, cepat-cepat pulang dia. Lama-lama merengek. Doakan ya Rasul, supaya tidak buntu terus ini. Jangan Sa'labah, kata Rasul. Celaka engkau. Prediktif Rasul. Tidak jadi. Lama-lama merengek lagi. Doakan ya Rasul, buntu terus ini tidak tahan. Sa'labah, kata Rasul. Tidak suka kau seperti nabimu ini. Kalau aku suka gunung Uhud itu bisa jadi emas, tapi aku tak mau, kata Rasul. Nah, jadi lama-lama merengek lagi, baru didoakan Rasul supaya kaya. Dibekali kambing. Kambing ini berkembang biak sampai-sampai mengganggu kota Madinah, diseruping keluar kota. Dibuatkan di luar kota tempat kambing-kambing itu sudah mulai tidak berjamaah lagi. Sibuk ngurusi kambing. Oh, itu mulai itu. Indikator celaka tadi. Yang ironisnya, ketika Rasul mengeluarkan surat perintah menagih zakat. Nomor 1 Sa'labah, kedua Bani Salim. Pergi penagih zakat. Zakat di masa Rasul ditagih. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil. Ditagih ya. Dibaca oleh Sa'labah. Nomor 1 Sa'labah. Coba ke Bani Salim dulu. Padahal Rasul merintahkan lagi zakat ini. Rasul mendoakan supaya dia kaya. Pergilah ke Bani Salim. Dapat banyak kambing zakat, ditambah hadiah lagi. Mampir lagi ke Sa'labah. Dibaca Sa'labah. Akhirnya enggan mengeluarkan zakat. Balik. Nah, sebelum datang penagih zakat ini, surah At-Taubah 75, 76, 77 turun. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqana wa lanakunanna minas sholihin. Ada orang-orang yang berjanji, kalau kami dianugerahi rezeki yang banyak, kami mau bersedekah, berzakat, dan kami mau jadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallahu muridun. Manakala rezeki yang banyak itu diberikan pada mereka, enggan, bakhil, dan enggan mengeluarkan zakat. Fa'aqabahum nifaqu fi qulubihim ila yaumil qiyamah ila akhir ayat. Maka kami timpakan munafik ke dalam hati mereka itu sampai berjumpa dengan kami di hari kiamat. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di lantai paling bawah dari neraka. Balik yang lagi zakat tadi, lapor ya Rasul, ini zakat dari keluarga Bani Salim, ada hadiah lagi. Sa'labah enggan ya Rasul. Iya, saya sudah tahu. Ayat sudah turun, kata Rasul. Didengar oleh salah seorang anggota keluarga Sa'labah, karena mengenai Sa'labah, ayat itu, lari dia nemui Sa'labah. Sa'labah, engkau dicap Allah munafik karena tidak mau mengeluarkan zakat. Lalu dihimpun oleh Sa'labah, datangkan kepada Rasul. Ya Rasul, ini zakat kambingku. Nehi, kata Rasul. Nehi itu bahasa India. La, tidak Sa'labah. Ayat sudah turun, terlambat engkau. Tidak diterima Rasul. Nah, sikap Rasul tidak menerima zakat Sa'labah ini dibenarkan Allah. Tidak ditegur Allah. Itu tandanya benar langkah Rasul. Abu Bakar juga tidak mau menerima lagi. Nah, kalau Rasul salah, langsung ditegur. Ketika Rasul menghadapi Abu Jahal. Begitu masuk seorang buta. Rasul tidak menghiraukan orang buta ini. Langsung ditegur Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia merengut dan berpaling ketika datang kepadanya orang buta. Kala, jangan begitu. Langsung Rasul merubah sikap. Melayani orang buta ini dulu.
Nah, ketika Sa'labah memberikan zakatnya ditolak oleh Rasul, tidak dikoreksi Allah, tidak disalahkan Allah, dibenarkan Allah. Jadi itu ya mulanya melakukan amalan-amalan penghuni surga sehingga sahasta lagi masuk surga, tapi tulisan di Lauhul Mahfuz dia penghuni neraka, menjelang akhir hayatnya berbelok gemar melakukan amalan penghuni neraka, masuk neraka dia. Yang sebaliknya tadinya preman nih. Ya Rasul, saya ini kerja saya berjudi, main perempuan, kemudian minum minuman keras. Saya ingin menjadi orang yang baik ya Rasul. Apa kata Rasul? Jangan bohong. Apalagi ya Rasul, jangan bohong. Apalagi ya Rasul, jangan bohong. Itu saja, iya. Pulang, merenung deh, anak pemudanya jadi orang baik. Cuma jangan bohong. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, bulan berbilang. Kambuh lagi libidonya. Istri tidak kate, mudah ditemuinya langganan lamanya. Ya. Tapi ketika akan mulai gemetar. Apa yang membuatnya gemetar? Janji kepada Rasul jangan bohong. Kalau ini kulakukan lagi, nanti ketemu Rasul, Rasul nanyo, masih tidak gawe lamo. Kulakukan aku jauh tidak bohong artinya. Dibayarnya wanita itu. Gemetar. Tumben kata wanita itu. Tumben itu bahasa Jakarta. Dulu gagah, perkasa. Ini gemetar. Apa yang membuatnya gemetar? Janji dengan Rasul jangan bohong. Bayarnya lari dia. Akhirnya menjadi orang baik. Nah itu ada artinya. Sumpah Rasul. Demi Allah ada di antara manusia ini yang pada awalnya melakukan amalan penghuni surga. Sehingga sehasta lagi dia masuk surga. Tapi tulisan di Lauhul Mahfuz dia penghuni neraka. Menjelang akhir hayatnya dia berbelok kemar melakukan amalan penghuni neraka. Masuk neraka lagi. Demi Allah yang tidak Tuhan selain dia ada di antara manusia ini pada awalnya melakukan amalan penghuni neraka sehingga sehasta lagi dia masuk neraka, tapi tulisan di Lauhul Mahfuz dia penghuni surga, menjelang akhir hayatnya dia berbelok kemar melakukan amalan penghuni surga, masuk surgalah dia. Nah itu ada saya tulis apa yang dapat dilakukan keluarga buat orang yang sudah mati. Ada hadis itu di buku itu. Kalau butuh juga ada di Biro Konsultasi Masjid Agung ya. Jadi begitu. Cukup barangkali. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sesi tanya jawab pada pengajian pagi hari ini. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga dapat menambah wawasan kita serta dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke sesi doa yang akan dipimpin oleh saudari Nora Purnama Zahari Aififah. Kepada saudari kami persilakan. Tapi saya bisa minta izin pulang. Meninggalkan majelis. Apa harus saya hadir? Boleh kalau seperti Ya, saya ada jadwal di Masjid Agung jam 10. Ada yang nunggu mau konsultasi. Jadi saya tidak hadir ya debat ini. Ya. Boleh ya? Ya, kita tutup dengan doa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Dzul Jalali wal Ikram ya Rasul al-Sil Majid ya Fa'lu lima yurid.
wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ij'alna ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin al-muttaqin al-mukhlisin as-sakirin waj'al qulubana qulban mutmainnatan khashi'atan mutawadi'atan wariqatan wa khusu'an wa tadarruan ilaika imanan bi qudratika innaka sami'ud du'a wa sallim qulubana min sifatil kibriya wariya wal ujbi wasum'a wal ghiba wa su'i dhanni wa namima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan bacaan doa berakhir acara kita pada pagi ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada pagi ini dengan melafazkan hamdalah. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata, salah tindakan. Kepada Allah saya manapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.